lagi di YouTube channel aku Salma. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang kisah romantis para tokoh di Indonesia. Kita kebanyakan menonton kisah romantis itu ada di layar drama Korea atau sinetron ataupun film di Indonesia. Tapi ternyata di dunia ini pun, di dunia nyata pun ada kisah romantis. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Di posisi pertama ada kisah romantis dari presiden kita yang keenam, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono. Bapak SBY dan Ibu Ani bertemu di Balai Taruna Magelang pada awal tahun 1973. Dari sinilah keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Keduanya pun semakin dekat hingga akhirnya menjadi sepasang kekasih. Namun, mereka harus menjalani hubungan jarak jauh selama 3 tahun karena Ibu Ani meneruskan pendidikan ke Jakarta. Selama menjalani hubungan jarak jauh, mereka menggunakan komunikasi lewat surat. Hingga akhirnya mereka bertunangan pada Februari 1974. Setelah menjalani LDR selama 3 tahun, Bapak SBY dan Ibu Ani resmi menikah pada tanggal 30 Juli 1976 dengan pesta yang cukup meriah di Ballroom Hotel Indonesia. Keluarga kecil mereka pun semakin marak dengan kehadiran buah hati mereka, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Sebagai istri, Ibu Ani selalu mendampingi Bapak SBY setiap tugas. Hingga akhirnya Bapak SBY dilantik sebagai Presiden Indonesia yang ke-6 pada tahun 2004. Selama 42 tahun menikah, banyak suka duka yang telah mereka hadapi bersama. Inilah yang membuat cinta Bapak SBY dengan Ibu Ani semakin menguat. Meski tidak lagi muda, tapi hal-hal romantis kecil pun sering mereka lakukan. Seperti berpegangan tangan, berpelukan, hingga ciuman hangat di kening. So sweet banget. Bapak SBY pun tetap setia mendampingi Ibu Ani dikala Ibu Ani dirawat akibat penyakit kanker darah. Kesetiaan Bapak SBY dan Ibu Ani inilah yang membuat keduanya dinilai sebagai cinta sejati. Lalu kabar duka datang dari keluarga besar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Istri Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Ibu Ani Yudhoyono, meninggal dunia di Singapura Sabtu 1 Juni 2019 pukul 11.50 waktu setempat. Wafatnya Ibu Ani Yudhoyono menjadi duka bagi seluruh warga Indonesia. Pada saat itu aku mengikuti beritanya dari diterbangkan menggunakan pesawat Hercules, lalu upacara pemakamannya. Yang paling baper dan menguras air mata adalah ketika melihat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang terlihat tegar, kuat memimpin Indonesia, tetapi pada saat Ibu Ani dimakamkan, Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ini menjatuhkan air mata dan menangis untuk istri tercinta. Itu benar-benar membuat aku tuh sedih banget ngelihatnya. Aku tuh langsung berpikiran bahwa itu benar-benar laki sesungguhnya. Bapak SBY yang mempunyai segalanya, kekuasaan, harta, tetap setia kepada istri sampai maut memisahkan. Lalu kamu lelaki kentang, cakep enggak, penghasilan rata-rata, tapi sosokan selingkuh. Ngaca. Next. Oke, kisah romantis selanjutnya datang dari Bapak B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Bapak Bahrudin Yusuf Habibie atau yang diakrab disebut dengan B.J. Habibie dan Ibu Hastri Ainun Besari adalah dua siswa yang termasuk cemerlang di kelasnya masing-masing pada SMA. Hubungan keduanya semakin dekat dan cinta membawa mereka menikah pada 12 Mei 1962 di Bandung. Sebulan kemudian mereka terbang ke Jerman. 3 tahun pertama pernikahan, Bapak B.J. Habibie fokus mencari nafkah dan membangun karir. Sedangkan Ibu Ainun mengurus rumah tangga. Akhirnya setelah anak-anak mereka tumbuh besar
dan bisa dititipkan ke pengasuh, Ibu Ainun baru bisa membantu perekonomian keluarga dengan menjadi dokter anak di Jerman di sebuah rumah sakit di Hamburg. Dengan pekerjaan itu, Ibu Ainun menjadi mandiri dengan gaji yang hampir setara dengan Bapak B.J. Habibie. Tapi, 2 tahun setelahnya, Ibu Ainun memutuskan untuk berhenti bekerja dengan alasan karena anak bungsu mereka sakit keras. Ia merasa bisa mengurus anak orang lain, tapi lalai dalam mengurus anak sendiri. Kekuatan cinta antara Bapak B.J. Habibie dan Ibu Ainun memang tidak perlu diragukan lagi. Keduanya bisa saling mendukung dan melalui masa sulit bersama. Bahkan pada saat Ibu Ainun divonis oleh dokter menderita kanker ovarium, Ibu Ainun yang telah sadar mencoba menenangkan suaminya dengan berkata bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Ibu Ainun wafat pada 24 Maret 2010 di Jerman setelah menjalani 9 kali operasi. Selama sakit, Bapak B.J. Habibie tidak pernah meninggalkan Ibu Ainun. Begitu pula saat Ibu Ainun meninggal. Setiap hari selama 100 hari pertama, Bapak B.J. Habibie ziarah ke makam sang istri. Kepedihan ditinggal istri membuat Bapak B.J. Habibie menderita penyakit psikosomatis. Dokter berkata, bila Bapak B.J. Habibie tidak melakukan apapun terhadap tubuhnya, ia bisa menyusul Ibu Ainun. Bapak Habibie memilih bangkit dan berupaya menyembuhkan diri dengan menulis kisahnya bersama Ibu Ainun. Buku berjudul Habibie dan Ainun terbit pada November 2010. Rabu 11 September 2019, pukul 18.05, Bapak B.J. Habibie menghembuskan nafas terakhir, menyusul Ibu Ainun di keabadian. Merinding banget aku. Next. Kisah romantis selanjutnya adalah kisah romantis Jenderal Sudirman. Di tengah hiruk-pikuknya perang, ternyata Jenderal Sudirman memiliki kisah yang sangat besar pula terhadap anak dan istrinya. Beliau masih sempat memberikan hadiah kepada istrinya, yaitu sebuah bungkusan yang berisi bedak dan pakaian, serta jepit rambut hingga ajalnya masih disimpan oleh istrinya. So sweet banget. Padahal lagi masa perang, tapi sempet-sempetnya beliin bedak sama pakaian untuk istrinya. Romantis banget. Kisah romantis terakhir adalah datang dari Muhammad Hatta. Sang wakil presiden adalah laki-laki pemalu dan tidak bisa berpidato. Namun, kepintarannya tidak dapat diragukan lagi. Sifat dingin dan acuhnya membuat para wanita justru membuat banyak wanita penasaran. Namun, beliau memilih untuk lajang sampai usianya 40 tahun. Beliau memang berikrar tidak mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Hingga akhirnya, beliau menikahi gadis di Bandung setelah Indonesia merdeka. Kisah pernikahannya pun terkesan adem ayem dan saling setia dalam suka dan duka, hingga ajal memisahkan. Bener-bener ternyata kisah romantis itu tidak hanya di film-film doang, ternyata di dunia nyata pun ada tuh sosok laki-laki yang seperti itu. Mereka punya kekuasaan, mereka kaya, mereka punya segalanya, tapi tetap setia kepada istrinya sampai ajal yang memisahkan mereka. Kalau kamu laki-laki kentang, penghasilan rata-rata, tapi sok-sokan selingkuh, itu aduh, please deh ngaca, coy. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalkan kalian ada saran, boleh kalian komen di bawah. Aku harus bahas video apa lagi, aku harus review apa lagi, aku harus bahas apa lagi. Terima kasih.